Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Shalom kita semua yang ada di sini dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pun saya percaya sudah siap. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Dan marilah kita semua boleh merasakan hadirat Tuhan turun ke atas kita pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan memberkati kami dengan hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada hari ini saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah Engkau menguasai kami, Roh Kudus yang bekerja, memberkati setiap kami, memberikan kami sukacita, damai, sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan untuk seluruh kebaikan, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau Tuhan menyertai kami semuanya Tuhan, sepanjang tahun ini kami yakin dan percaya Tuhan, tahun depan pun Tuhan pasti akan menyertai kami. Penjagaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami membuka ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya ingin membacakan satu ayat yang sangat terkenal, yang sering dibacakan pada saat suasana Natal seperti ini. Dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita sungguh punya Tuhan yang sangat luar biasa, amin. Kita punya Allah sebagai sumber berkat, sumber hikmat, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Maka saat kita ada di dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan, karena Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yuk mari kita menggerakkan badan kita supaya tidak kaku ya. Coba kita mau berikan aplaus yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kemuliaan
adalah Tuhan pemenang, kita pun juga pemenang, amin. Bahkan lebih dari pemenang, karena firman Tuhan berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, mari kita lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi glory buat Tuhan, amin. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bersama-sama. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita mengangkat tangan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, musik memuji Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari jemaat saja katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bersama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, nama siapa? Ada keselamatan kekal. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tidak ada jalan yang lain, hanya melalui Yesus saja. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Saat kita dalam suasana Natal, kita seringnya identik ya dengan perayaan-perayaan yang meriah, yang penuh dengan sukacita, yang pokoknya yang
gemerlap seperti itu perayaan Natal. Tetapi satu hal yang saya ingin kita mengingat bahwa saat kita merayakan Natal, inti dari Natal itu sendiri adalah bahwa Yesus Tuhan mau datang ke dunia untuk menebus setiap hidup kita. Amin. Yesus yang adalah terang itu sendiri mau turun ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi terang juga, sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Di tengah-tengah perayaan Natal yang begitu luar biasa, marilah kita melihat sekitar kita, kanan kiri kita, mungkin tetangga, mungkin keluarga kita, mungkin orang-orang terdekat kita yang mungkin mereka belum merasakan kasih Tuhan, mereka yang belum mengalami kasih Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi berkat buat mereka. Kita bisa menjadi jawaban atas kebutuhan mereka. Kita bisa membawa Tuhan kepada mereka. Amin Bapak Ibu. Karena di tengah-tengah suasana Natal yang seperti ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita boleh membagikan kasih Kristus. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Siang hari ini mari kita menghampiri tahta Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita yang biasa-biasa itu menjadi luar biasa karena ada Tuhan yang luar biasa dalam kita. Dan setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi semua orang yang kita jumpai. Kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Allah luar biasa mengasihi kami dan kasih-Mu itu kekal dalam hidup kami, Tuhan. Kami rindu supaya hidup kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai, Tuhan. Seperti Engkau yang rela turun ke dalam dunia, biarlah hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, Oh Yesus.
bagimu jemaat saja. Amin Tuhan. Di tempat mahal bersama-sama
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah anugerah yang terbesar Tuhan dalam hidup kami. Yesus datang dan membawa setiap perubahan. Yesus datang membawa pengharapan. Yesus datang membawa pemulihan. Yesus datang membawa kesembuhan. Yesus datang membawa sukacita. Yesus datang membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak akan pernah cukup kata untuk kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, atas segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk keselamatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Biar kasih Tuhan itu lahir kembali di dalam hati kami. Kami yang sudah lama dingin, kami yang sudah lama tidak merasakan kasih Tuhan, kami yang sudah lama tidak merasakan hadirat Tuhan. Mari Tuhan, Kau menyentuh dengan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menantikan kami Tuhan. Kau selalu menyambut kami Tuhan saat kami datang kepadamu Tuhan. Oh, Engkau datang untuk memberikan kami hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya kami tidak akan hidup biasa-biasa saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Bapa, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau
Kami bersyukur ya Tuhan, buat hadirat-Mu. Kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Dan apa saja yang kami minta, kami menerimanya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk. Shalom saudara, apa kabarnya? Luar biasa apa? Luar biasa happy ya, luar biasa diberkati Tuhan. Luar biasa sehat. Say yes. Amin. Haleluya. Siapa yang hadir tadi pagi sangat luar biasa ya. Saudara yang tidak hadir tadi pagi ya, saudara akan mengikutinya. Nanti saya tayangkan di YouTube saya berapa bagian gitu ya. Oke. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan kita bicara dalam awal minggu sampai di awal bulan sampai di tanggal ini semua tentang bagaimana rencana Tuhan. Kita sepakat dengan rencana Tuhan itu yang terbaik, yang luar biasa, dan kita juga berkomitmen untuk mengikuti jalannya ya. Karena kita nggak bisa mau rencana Tuhan tapi ngikuti jalan kita nggak bisa. Setuju ya? Oke ya, amin ya. Nah, aminnya kudu mantep gitu loh ya. Saudara tadi pagi yang udah hadir, saudara dengar firman Tuhan bahwa apa artinya saudara mengaminkan? Artinya saudara katakan itu terjadi kepada saya. Kalau saya bilang saudara diberkati, saudara katakan amin. Artinya saudara diberkati? Ya, amin. Saya diberkati. Saya sehat, ya. Oke, jadi sekarang ini yang kita pelajari adalah kita ngelihat satu peristiwa di Bethlehem bagaimana rencana Tuhan itu dirilis, dinyatakan melalui satu pribadi yaitu Ibu Maria ya. Mari kita baca sama-sama ayat yang panjang, kita baca 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Jebulera. Ulang. Kita baca ulang. Jebulera dibaca ini. Ya, oke, ulang ya. Baca saudara, itu makanan. Ya, kalau makan nasi badannya kuat, kalau makan firman jiwanya kuat supaya nggak sakit jiwa. Katakan amin. Saudara tidak sakit jiwa. Cuman 2 orang yang tidak sakit jiwa, yang lainnya. Saudara sehat-sehat jiwanya. Ya, puji Tuhan ya, 80% sehat. Kita baca lagi, ulang sama-sama 3. Dalam malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret dan kepada seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lanjut, sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, gimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Masih 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya
hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berapa banyak yang mau rencana Tuhan yang hebat itu dirilis dalam hidup saudara? Rencana Tuhan itu hebat sekali. Sekali lagi, berapa banyak yang mau rancangan Tuhan terjadi di dalam hidupnya? Mau bu? Mau? Mau ya. Dan kita sudah tahu bahwa kalau kita mau, kita harus ngikuti jalannya. Caranya Tuhan, ngikutinya. Bahkan ketika saudara nggak tahu mau pergi kemana, saudara ikuti map. Saudara nggak tahu Salatiga itu di mana, saudara hidupkan map, saudara ngikuti jalannya. Nyampe saudara ya. Leres, amin. Ya, jadi harus ikuti jalannya. Jadi pada bulan Natal ini kita belajar bagaimana rencana Tuhan yang hebat kepada Maria itu dirilis ya. Sudah disebutkan dalam ayat-ayat tadi bahwa rencana Tuhan buat Ibu Maria bukan mempunyai seorang anak, bukan, tapi rencananya adalah menjadikan anaknya itu berkat bagi seluruh dunia. Segitunya. Amin. Amin gitu loh saudara ya, amin. Dan rencana Tuhan bagi saudara bukan saja memberkati saudara, tetapi menjadikan saudara berkat bagi dunia ini. Jadi saudara menjadikan hidup saudara adalah sebuah gift, sebuah pemberian, sebuah berkat. Orang bertemu dengan saudara, ia bertemu berkat besar. Itu maksud Tuhan seperti itu. Ya, haleluya. Nah ini yang terjadi dengan Ibu Maria. Rencana Tuhan bagi Ibu Maria dan bagi saudara juga adalah menjangkau dunia melalui hidup kita. Pertama-tama adalah dunia kita yang kecil. Amin gitu loh saudara. Nanti saya suruh berdiri kita nyanyi lagi ya. Rencana Tuhan adalah menjangkau dunia melalui hidup saudara. Ya gitu, amin. Mantap ya. Nanti saya panggil di sini sama-sama dengan saya. Amin, mantap banget ya. Rencana Tuhan adalah menjangkau dunia melalui hidup saudara. Pertama-tama adalah dunia saudara di sekitar saudara, keluarga saudara. Saudara jadi berkat buat mereka. Seperti pohon yang rimbun dan burung-burung datang berteduh dan burung-burung mendapatkan makan, mendapatkan perlindungan. Itu rencana Tuhan untuk saudara. Amin. Dan karena itu saudara menjadi pohon seperti pohon beringin yang hijau, yang rimbun. Tujuan saudara, tujuan Tuhan buat pohon itu bukan menjadikannya rimbun, tetapi menjadikan pohon itu rimbun supaya burung-burung bisa berteduh, supaya bisa makan dan ciptaan Tuhan diberkati melalui pohon yang rindang itu. Itulah hidup saudara. Ya, oke, kita lihat tujuannya bagi Maria. 3. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ini rencana Tuhan. Tuhan Allah bicara dengan Maria, tapi apa dia bicara tentang Maria? Tuhan Allah berbicara tentang anak yang akan dilahirkan oleh Maria. Bahkan Maria belum menikah, bahkan Maria belum hamil, belum ada pestanya, maka Tuhan sudah merencanakan bahwa anak yang akan dilahirkan akan menjadi raja. Tuhan menyertai, ia disebut anak Allah yang maha tinggi, dan dia akan menjadi raja yang kekal. Rancangan Tuhan hebat sekali untuk Ibu Maria, dan rencana Tuhan juga untuk setiap kita sangat hebat, sangat luar biasa, bahkan melampaui apa yang bisa saudara pikirkan. Kasih kemuliaan buat Tuhan, lebih besar daripada yang saudara rencanakan. Bagaimana rencana Tuhan? Rencana Allah lebih dari jangkauan kita, namun kasih karunia jauh lebih besar dari itu. Walaupun rencana Tuhan itu nampaknya tidak terjangkau, tidak sanggup untuk saudara mencapainya, tapi kasih karunia Allah itu jauh lebih besar, menyanggupkan, memampukan saudara untuk memenuhinya. Pada waktu malaikat itu berbicara kepada Ibu Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan.
itu nampaknya sangat mustahil. Karena sekali lagi dia belum menikah dan dia perawan. Dia virgin, dia perawan, dia belum mengenal laki-laki. Ya, kalau saudara baca teksnya, Maria katakan, aku belum mengenal seorang laki-laki. Aku tidak tahu tentang laki-laki. Karena dia adalah gadis Israel yang benar-benar memegang teguh prinsip firman Tuhan. Karena seorang perempuan Yahudi, kalau dia melakukan percabulan, maka dia akan dilempari batu sampai mati. Itu hukumnya sah. Jadi dia adalah gadis yang bersih. Dia bilang, aku nggak tahu laki-laki, aku nggak pacaran, tapi aku sudah ditunangkan dengan seorang pria oleh keluarga kami, dan kami akan menikah tahun depan. 2 tahun lagi, 3 tahun. Jadi tidak masuk akal. Engkau akan mengandung dan melahirkan. Apalagi dikatakan bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Kira-kira kalau saudara tiba-tiba mengandung terus ngomong ke tetangga di arisan gitu, Bu, sorry loh ya, jangan terkejut. Saya ini sedang mengandung dari Roh Kudus loh ya. Gimana itu? Memang ada orang percaya. Walaupun saudara berusaha sekeras mungkin meyakinkan orang bahwa saudara sedang mengandung dari Roh Kudus, gak bakalan ada orang yang percaya. Dia saja gak percaya, apalagi orang lain bisa percaya. Tetapi kasih karunia Tuhan memampukan dia dengan cara lain, bahwa rencana Tuhan bagi hidup saudara itu adalah kasih karunia Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Ya. Bagaimana rencana itu digenapi? Saya sudah katakan itu adalah kasih karunia Tuhan. Pertama-tama adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang membawa kita dalam rencananya yang sempurna. Jadi kalau saudara pikir bagaimana bisa terjadi, ini tidak mungkin, ini sulit, ini tidak bisa terjadi, aku tidak mempunyai kapasitas, aku tidak mempunyai kemampuan, maka saudara pikirkan ini. Kasih karunia Tuhan itu mengerjakan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan saya suka tentang kasih karunia yang ditulis oleh Tony Cook, tentang kasih karunia. Yang pertama-tama cakupan kasih karunia itu adalah menyelamatkan. Kasih karunia itu adalah menyelamatkan orang berdosa. Karena kasih karunia saudara dan saya diselamatkan bukan hasil usaha kita, bukan? Amin. Kita nggak melakukan apa-apa loh. Tuhan sendiri yang melakukannya. Lalu kasih karunia itu menguduskan. Katakan menguduskan. Amin. Artinya apa? Semua dosa saudara diampuni. Besok-besok saudara juga diampuni. Asalkan saudara mengaku dosa. Amin. Tapi kalau saudara ngumpetin dosa dan pikir enggak apa-apa, Tuhan sudah mengampuni. Enggak, bukan begitu caranya. Kalau saudara berdosa, kasih karunia lebih besar dari dosa saudara. Saudara ngomong ke Tuhan, saya salah Tuhan, saya minta ampun. Diampuni enggak? Diampuni. Kasih karunia adalah kuasa Allah yang membebaskan saudara dari dosa, sehingga saudara bisa hidup bebas dari dosa. Itu. Buat apa kita harus hidup bebas dari dosa? Kalau ada seseorang pergi ke tempat pegadaian dan bayar hutang saya, apakah saya akan kembali menyicil hutang saya di kantor pegadaian? Nyicil enggak? Enggak. Karena ada orang yang bayar hutang saya. Yesus bayar hutang saya dan saudara. Say yes. Sembuhlah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena kasih karunia sudah membebaskan kita dari dosa. Hidup tanpa dosa adalah hidup yang bebas. Amin. Enggak terus merasa terintimidasi, merasa ragu-ragu apakah doa saya dijawab, merasa sulit, merasa selalu dihantui. Coba kalau ibu atau bapak punya pacar idaman lain, itu HP diumpetin terus, itu mesti dikasih password. Ya enggak, kalau punya pacar 2,
Kalau ketemu gimana? Password, enggak berani. Ya gitu. Kalau orang itu nyimpan dosa, adanya selalu ketakutan, khawatir, cemas, ragu-ragu, terintimidasi, dikejar bayangan. Tapi kalau saudara bebas, saudara tidak hidup dalam dosa, saudara jalan santai aja, saudara nggak akan takut. Nah, saat waktu saya pulang ke rumah tadi pagi dari Menara Doa, saya liatin di depan rumah saya itu agak ke sana, saya liatin kayak seperti ada seperti garam gitu ya. Kalau sedikit sih mending, ini banyak sekali ya. Dan saya tahu bahwa orang biasa memakai garam tanah kuburan untuk perdukunan. Jadi waktu pulang saya penasaran hanya untuk memastikan ini garam apa enggak ya. Saya parkir sepeda motor saya ambil segumpal lalu saya gini-giniin. Ya, di tangan saya itu seperti garam, cuman saya tergoda untuk gini, saya nggak berani, ya kan? Saya mau gini, asin apa enggak? Tapi enggak jadi, saudara ya. Ya cukup tahu saja ya. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran, saudara tidak akan khawatir tentang apapun, tidak akan takut. Jangankan garam sekilo, sekantong besar, berpuluh-puluh kilo ditebarin dimanapun, tidak akan menakutkan saudara, tidak akan membuat saudara keder, tidak akan membuat saudara takut, saudara tidak akan terintimidasi, saudara akan pergi ke kamar tidur nyenyak tanpa rasa takut sama sekali. Say yes. Ya, kasih karunia itu menguatkan kita dalam kelemahan, dalam keterbatasan kita, memberikan kita kemampuan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara bisa kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Persoalan kita sebesar gunung, Tuhan jauh lebih besar. Kasih karunia jauh lebih besar. Hutang menggunung, kasih karunia jauh lebih besar. Tuhan sanggup memberkati saudara, pekerjaan saudara. Saudara bisa bayar hutang, katakan saya bisa bayar hutang. Saudara pasti bisa bayar hutang, bisa bebas hutang, hidup tanpa hutang. Saudara punya pemahaman benar dulu bahwa aku bisa hidup tanpa hutang. Say yes. Karena kenapa? Ini kebiasaan, tradisi. Dari kita kecil, dari anak-anak kita kecil, kita ngajari mereka hutang. Caranya gimana? Pergi ke warung, Bude, ambil dulu gula sekilo, bilang, Mama bayar nanti hari Sabtu. Lalu anak itu pergi dan anak itu belajar dari kita, dan kita menciptakan suatu kondisi, satu atmosfer kebiasaan hidup yang bergantung kepada hutang. Tapi Alkitab memberitahu kalau Tuhan akan memberkati saudara, saudara memiutangi tapi tidak minta hutang. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Nah, hidup bebas hutang membuat saudara tidur nyenyak, saudara tidak stres. Tapi kalau saudara terbiasa, saudara pikir memang ini polanya, ya terjadilah seperti yang saudara percayai. Kasih karunia itu kemampuan untuk kita melayani satu dengan yang lain. Kasih karunia memampukan kita untuk membagikan kehidupan kita. Tadi di awal Bu Vero katakan, ini bulan yang baik, jangan tahan dirimu untuk berbagi kasih. Tidak ada amin. Amin. Jangan tahan dirimu. Kalau saudara tidak terbiasa dengan cara membagikan hidup saudara, belajarlah di musim Natal. Karena musim ini adalah musim untuk, kalau Yesus tidak bersedia untuk berkorban, gak ada orang yang selamat. Betul? Amin. Kalau Ibu Maria tidak bersedia hamil di luar nikah, tidak ada Yesus. Yang lain peristiwa itu mungkin kejadiannya beda, saudara. Dan demikian juga kalau kita tidak bersedia berkorban, tidak bersedia peduli. Saudara tahu ketika kita peduli dengan orang-orang, banyak orang akan diselamatkan. Jadi jangan tahan diri saudara di musim Natal. Ambil sedikit dari kekayaan saudara, berbagilah. Nanti kita ada Natal tanggal 21. Kita ada investasi. Jangan dipikirin, saya tahu Tuhan kasih saudara benih. Saya punya acara dengan staf saya di malam Natal. Kami ada acara. Jangan Mary ya. Kalau Mary harus jadi staf saya. Harus ikut melayani, amin. Amin. Semua harus melayani Tuhan. Kasih karunia untuk berbagi, membagi kehidupan kita, menduplikasikan hidup kita, cara hidup kita, iman kita, gaya kita kepada dunia.
dan orang lain akan melihat dan menjadi percaya. Saudara, kalau ada orang telepon saya untuk orang sakit, saya pasti akan datang. Kenapa? Karena pikiran saya, siapa tahu dia diselamatkan oleh Tuhan. Saya mengatakan kepada staf, pergilah kepada orang-orang sakit. Kau dengar ada orang sakit, pergi. Karena siapa tahu waktu kamu datang di rumah sakit, tetangganya ada di situ dan minta didoakan. Hari Sabtu saya dihubungi untuk seseorang yang ada di rumah sakit yang katanya dia sedang memasuki masa kritis karena mengalami demam berdarah. Dan dia adalah bukan seorang Kristen. Dan saya bilang, saya bisa telepon lewat telepon, saya doa lewat telepon. Dan saya menuntun dia kepada Kristus. Lalu kemudian saya dapat laporan, dia katakan setelah didoakan, dia diam. Kemudian tiba-tiba dia menjerit sekeras-kerasnya, lalu lega. Dan saya dapat pesan lagi, ibu boleh enggak, mau enggak ibu kunjungi dia di rumah sakit? Oh mau banget. Kalau itu membawa dia kepada Kristus. Jangan tahan diri saudara untuk berbuat baik kepada pihak lain. Amin, amin. Ya, waktu Kain membunuh Habel, Tuhan Allah nanya sama Kain, apakah wajahmu tidak berseri-seri kalau engkau berbuat baik? Kalau engkau berbuat baik, engkau akan berbahagia, amin. Akan berseri-seri, akan happy ketika engkau berbuat baik. Jangan tahan diri saudara. Nah, kasih karunia menurut John Bevere adalah pemberdayaan. Katakan pemberdayaan. Ya. Kasih karunia itu memberdayakan, memampukan. Maria berpikir, mana mungkin aku belum nikah, aku perawan. Bagaimana kalau ini, kalau begitu, kalau terjadi, kalau aku diancam. Tapi firman Tuhan berkata, engkau yang dikaruniai. Kasih karunia membuat kita yang tidak berdaya diberdayakan. Say yes. Amin. 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 Amin gitu loh saudara. Amin. Saudara mau berdaya atau mau lemes, mau loyo? Kasih karunia itu memberdayakan kita. Amin. Ya. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Kasih karunia adalah kuasa yang memberdayakan orang percaya. Bilang saya berdaya guna. Lebih keras, come on. Saudara yakin gak yang saudara katakan? Saya berdaya guna. Saya berhasil guna. Saya sangat efektif. Hidup saya sangat efektif. Saya kasih karunia. Dan itu yang terjadi. Kalau saudara bertanya bagaimana rencana Tuhan yang dahsyat bisa dirilis, adalah kasih karunia yang sama yang datang kepada Maria juga atas kita, sehingga rencana Tuhan itu bisa dirilis. Baca 3. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kasih karunia. Lalu malaikat itu berkata kepadanya bahwa kuasa dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus akan menaungi engkau. Yang kedua, kasih karunia mengerjakan di dalam orang percaya apa yang nampak tidak mungkin menjadi mungkin. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Ayo saudara semangat. Jaga semangat saudara. Mengenai semangat tidak ada orang yang bisa melakukan sebaik saudara melakukannya. Ada waktu-waktunya saudara tidak punya orang untuk menyemangati saudara. Seperti Daud, waktu dia ada di Siklak, semua orang bawa batu, tidak ada suara dari langit yang menggelegar, tidak ada pembelaan yang nyata. Tapi firman Tuhan mengatakan Daud menguatkan keyakinan kepercayaannya kepada Tuhan.
Jaga semangat saudara. Tetap semangat. Semangat. Ya, saudara harus jaga semangat saudara. Kasih karunia mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa supranatural, mujizat adalah intervensi kuasa supranatural yang mengubah hukum-hukum natural yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi pengertian mujizat itu adalah seperti itu, ya. Begini Bapak Ibu, kita ingin sesuatu yang supranatural terjadi. Kalau tadi pagi saudara hadir, saudara tahu ya, doa dari hamba Tuhan itu supaya sesuatu yang ilahi terjadi atas hidup saudara. Amin. Tapi saudara tahu, yang supranatural itu mengharuskan saudara juga hidup secara supranatural, Bu. Say yes. Hidup sesuai firman itu supranatural. Saudara punya pilihan untuk hidup secara daging dan hidup secara roh. Kalau saudara hidup secara roh, hasilnya juga supranatural. Tidak ada amin. Amin gitu loh saudara. Pelit amat ketahuan kalau pelit, amin aja pelit. Amin. Nah, ini sebelah sini enggak pelit, sebelah sini pelit semua. Amin. Wah, ini baik, murah hati semua. Ini kok rada pelit, mungkin yang mahasiswa itu kali ya. Agak pelit tuh mahasiswa. Jadi kalau saudara mau hidup, mau mengalami kuasa supranatural, saudara harus hidup secara supranatural. Hukumnya begitu. Sebuah benda yang mengandung medan magnet hanya menarik benda-benda yang sejenis. Leres? Amin. Saudara bawa sebuah benda yang punya medan magnet, saudara taruh dekatkan dengan kayu, nggak bisa. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengajarkan kalau kamu menyembah Bapa, engkau menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Karena itu caranya. Saudara pakai cara yang salah tidak akan mungkin. Karena kita bicara dengan Tuhan, Tuhan Allah itu adalah roh. Siapa menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara hidup secara rohani menurut hukum-hukum rohani, saudara akan outputnya juga adalah supranatural. Tapi saudara hidup dengan cara daging dan berharap bahwa kuasa supranatural akan terjadi, itu tidak terjadi saudara. Jadi cara yang paling efektif untuk membuat firman itu merilis mujizat adalah just do it. Say yes, amen. Sudah dengar, saudara lakukan. Ya, lakukan saja. Ngerti nggak ngerti, lakukan saja firman Tuhan dan itu terjadi, saudara. Ya, kasih karunia mengambil alih masalah dan kesulitan dari hidup kita dan memberi kita kemampuan untuk mengatasi segala kesulitan kita. Ya. Jadi dengar saudara, bahwa kasih karunia tidak menghilangkan masalah dari dunia ini. Tapi kasih karunia, tadi pagi saya dengar bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan kasih kita hikmat sehingga kita terhindar dari masalah yang tidak seharusnya. Amin. Karena hikmat itu menuntun saudara dalam membuat keputusan-keputusan berdasarkan Alkitab. Dan kita terhindar karena kebanyakan masalah yang kita alami adalah karena kesalahan kita. Salah satu contohnya yang beliau contohkan, seperti misalnya kita terbelit hutang adalah karena gaya hidup. Jadi kalau mau memperbaiki, ubahlah gaya hidup saudara. Kalau saudara gajinya UMR, makannya di mall terus menerus, jangan heran hutangmu bertumpuk-tumpuk. Kalau hutangmu sudah bertumpuk-tumpuk, saudara jangan suruh saya cari jalan keluar. Setuju ya? Kan enak sekali, saudara yang hutang, saudara yang nikmati, terus kemudian saudara nanya saya jalan keluar, itu nggak adil, saudara. Ya, perbaikilah, guys. Banyak dari masalah kita itu kita sendiri yang membuatnya. Contoh sederhananya adalah itu, bahwa kasih karunia itu akan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi masalah, untuk menang atas masalah. Say yes. Sehingga saudara masalahnya pirang-pirang. Pirang-pirang itu apa, Mas? Masalahnya itu berjibun banyak,
tapi saudara tetap tidur nyenyak, tapi saudara tidak stres ya. Kalau saudara buka masker, saudara kali-kali saudara natap wajah saudara lama-lama di cermin dan saudara liatin. Kalau saudara tidak hidup menurut kasih karunia Tuhan, saudara lebih tua dari umur saudara. Wajah saudara akan stres dan jauh lebih tua dari usia saudara. Saudara kan belum ada di usia saya, tapi saya sudah pernah di usia saudara kan ya. Saya sudah pernah jadi seusia saudara. Saudara belum pernah jadi di usia saya. Belum tentu saudara umur seperti saya bisa sekuat saya. Belum tentu, tapi saya sudah jalani hari-hari ketika saya berusia seperti kalian. Dan waktu saya mengatakan ini, saya sudah membuktikannya bahwa kasih karunia memampukan kita mengatasi, mengalahkan, menaklukkan semua masalah, bahkan raksasa dalam hidup kita. Semuanya bisa kita taklukkan. Ya, itu kasih karunia. Saudara tahu tentang seorang pria yang di tahun 90-an dan namanya sangat terkenal, yaitu Michael Jordan. Dia adalah seorang juara NBA, juara bola basket, juara bertahan sampai 5 kali berturut-turut. Tapi hidupnya tidak semudah itu, Ferguson. Michael Jordan ini dari keluarga miskin, dia juga miskin. Dia masih punya 4 saudara yang lain. Dan satu hari ayahnya memberikan dia sebuah kaos bekas dan disuruh jual seharga $2. Yang kaos itu sebetulnya harganya itu di umum $1 saja. Jadi bagaimana dia bisa mengubah kaos seharga $1 menjadi $2? Lalu dia mencuci kaos itu sampai bersih. Lalu tidak ada setrika di rumah. Dia taruh di atas papan kayu yang datar. Lalu dia memakai sikat dan dia menarik-narik, menggosok-gosoknya sampai rapi. Lalu dia pergi di stasiun kereta api bawah tanah. Dia menjajakan kaos itu laku $2. Ayahnya terkejut, kok bisa? Keesokan harinya ayahnya memberikan dia sebuah kaos yang sama kaos bekas. Dan ayahnya berkata, jual kaos ini $25. Ini bukan cerita fiktif, ini fakta ya, bukan fiktif, fakta. Bagaimana caranya dia menjual kaos yang harga kaos bekas harga $1 jadi $25? Dia menawarkan kaos itu dan tidak terjual. Ya tentu saja tidak terjual. Tiba-tiba muncul idenya. Saudara tahu orang kalau dalam kejepit itu biasanya pikirannya jadi kreatif. Benar ya saudara ya. Maka sering-seringlah kejepit. Nanti kreatif. Dia ingat temannya suka lukis. Jadi dia pergi kepada temannya menggambar McDonald. Lalu dan Mickey Mouse. Lalu kemudian dia menjajakan. Dia pergi ke sebuah sekolah. Kebetulan pas anak-anak bubaran sekolah. Dan ada orang kaya yang anaknya dijemput. Anak itu waktu melihat kaos Donald Bebek dan Mickey Mouse. Dan nangis minta untuk membeli kaos itu. Akhirnya kaos itu dibeli seharga $25. $5. Ayahnya minta $5, lalu kemudian dia bisa menjualnya $25. Ayahnya heran sekali, kok bisa ya kaos $1 terjual $25. Satu hari ayahnya memberikan sebuah kaos bekas lagi, jual. Ayahnya bilangin jual $200. Seru saudara. Lalu dia jual, dia berusaha dicuci, digosok. Dia berusaha menjual kaos itu $200. 6 bulan kaos itu tidak terjual. Sampai satu hari dia melihat iklan. Ada artis yang datang ke kota New York. Lihat di papan iklan di board itu kan. Dan salah satu artisnya itu kalau saya tidak salah ingat adalah Charlie Angel. Nah dia pergi nonton, kumpulan orang banyak datang dan melihat. Artis itu dia menerobos di antara kerumunan orang. Akhirnya mendapatkan tanda tangan dari artis itu. Lalu dia menawarkan kaos itu. Lakunya $1.200. Karena apa? Karena ada tanda tangan Charlie Angel. Saudara, tahu nggak? Ada
Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Saudara bukan saja bisa menjual kaos seharga $1.200. Tantangan sesulit apapun, kalau kasih karunia, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus turun atas saudara, saudara sanggup mengerjakan apa yang mustahil menjadi mungkin. Saudara mengerjakan pekerjaan yang besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Itu adalah kekuatan dari kasih karunia. Ya, baca 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bukan? Kuasa Allah, Roh Kudus turun atasmu. Kuasa Allah menaungi engkau. Gampang kan saudara? Amin. Apakah engkau di PHK? Apakah pekerjaanmu sulit? Saya senang beliau mengatakan, jadi saudara harus mengubah cara berpikir saudara. Yang saudara selalu, itu kan busara, itu kan pendeta. Saudara harus punya iman besar, sebesar iman pendeta. 3 orang aja yang amin. Amin. Jadi saya ajarkan saudara supaya punya iman yang bisa memindahkan gunung. Itu kan pendeta. Saya tidak dipanggil jadi pendeta. Kalau saudara tidak punya iman yang besar, saudara tidak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar. Saudara harus bangun iman saudara. Itu adalah pemberdayaan. Saudara tahu tentang ban vulkanisir? Tahu bagaimana caranya ban bekas menjadi ban vulkanisir? Itu beda dengan ban original. Betul ya? Kira-kira harganya sama apa beda, Bu? Beda. Lebih mahal yang mana? Orisinil. Saudara, pada waktu Alkitab memberitahu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah new creation. Dia adalah ciptaan yang baru. Katakan ciptaan yang baru. Itu bukan seperti ban vulkanisir. Say yes. Itu sama sekali baru, satu ciptaan yang baru, dibaharui dari dalam, dilahirkan baru. Say yes. Yang dulunya mati, tidak ada hubungan. Tuhan tidak mendaur ulang hidup saudara. Ia menciptakan saudara baru, new creation. Say yes. Itu adalah kasih karunia Allah. Jadi saya ingin saudara ikut seminar dari pendeta Stephen Agustinus pada tanggal 23 bulan Januari. Saudara harus disiapkan. Karena siapa nolongi siapa, saudara harus bisa menolong diri sendiri. Amin. Saudara juga saya masih terus berubah. Masih harus terus berubah sampai menjadi serupa Kristus. Raja Wali itu dulunya adalah dinosaurus, kata cerita orang. Karena dinosaurus berubah, dia jadi Raja Wali. Kalau tidak berubah, bilang sebelahnya, kamu jadi fosil. Fosil dinosaurus adalah dinosaurus yang tidak mau berubah. Berubah, bilang sebelahnya, berubah. Harus berubah cara pola berpikir kita. Bahwa kuasa Allah sanggup mengubahkan keadaan kita. Saya dorong saudara, jadilah berkat, jangan jadi beban. Amin. Setiap kita mempunyai beban masing-masing. Kita mempunyai beban keluarga.
Saudara tidak bisa membawa hidup saudara untuk dijadikan beban orang lain. Leres? Amin. Jadi sebab itu saya katakan, berubahlah. Hiduplah dalam kasih karunia. Percayalah kepada Alkitab dan lakukanlah firman Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Itu yang membuat saudara kuat. Tidak boleh menjadi beban. Karena tidak mungkin saudara bahwa orang lain menanggung beban orang lain, sedang bebannya sendiri sudah berat. Betul ya? Beban sendiri sudah berat belum? Kalau belum, biarlah aku jadi bebanmu. Semua orang punya beban. Kalau saudara masih terus merasa lemah, saudara harus belajar untuk berubah. 2023 harus berubah, harus jadi Raja Wali. Kalau enggak, jadi fosil ya, karena tidak mau berubah. Ya. Roh Kudus datang kepada Maria dan menaungi Maria. Ya, itu Roh Kudus yang sama ya. Bagaimana rencana Allah yang besar itu digenapi, kasih karunia Tuhan bertemu dengan kesediaan Maria membuat rencananya digenapi. Gak ada amin. Apa gara-gara kita pakai masker ya? Menurut saya selama tidak ada orang batuk gak pakai masker gak apa-apa ya. Kemarin juga itu acaranya Pak Jokowi juga gak ada orang pakai masker tuh. Kalau saudara flu batuk pilek ya mungkin untuk sementara saudara ikut online. Ya kalau batuk pilek. Tapi kalau nggak batuk pilek saya kira kita semua sehat baik-baik saja ya. Supaya bisa bilang amin. Supaya kalau amin itu terjadi kan. Hal-hal baik yang saya ucapkan ini adalah harus terjadi. Caranya adalah saudara katakan yes terjadi untuk saya. Minimal saudara mengatakan amin. Tapi kalau saudara diam saja maka dia mantul, nabrak terus balik lagi ke saya. Saya dapat 2 porsi. Ya, jadi saya nggak mau pelit, nggak mau egois, saya mau berbagi. Tuhan memberkati saudara. Nah, mantap, sudah mulai mantap ya. Jadi Maria harus setuju dengan rencana Tuhan. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat itu ada di sana sampai Maria mengatakan, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. Bahwa rencana yang besar itu juga meminta persetujuan saudara. Tuhan tidak pernah memaksa seorang pun, tetapi ia meminta kesediaan saudara. Saudara harus mengatakan ya kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang besar. Ketika dalam salah satu Mazmur, saya tidak mau mengutipnya kalau tidak di pasal 71 atau 73. Masih ada waktu saya lihat ayat itu sendiri sedikit ya. Mazmur pasal 71 atau 73. Saudara bantu saya untuk melihatnya biar cepat. Saya dapat nomor 1 ya. 73 ayat 21 dan selanjutnya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi saya menggambarkan keadaan Ibu Maria. Dia tidak mengerti, dia bertanya-tanya ini apa maksudnya. Lalu dia mulai mengemukakan pendapatnya. Aku perawan, aku belum bersuami, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin kalau direkam semua dia bisa mengatakan, tahu nggak sih Pak Malaikat, kalau nanti saya dilempari batu mati loh. Bagaimana kalau saya putus dengan Yusuf? Yusuf itu dari keluarga baik-baik, dia tidak akan mau menikahi seorang perempuan yang tidak perawan. Dia akan berpikir saya berselingkuh, kami akan pisah, saya tidak bisa hidup tanpa Yusuf. Bisa saudara.
Tapi dia mengatakan, aku ini hamba-Mu. Saudara mengerti atau tidak mengerti, pilihlah kehendak Tuhan. Ada sebuah cerita, kali ini benar-benar cerita, jadi cuma cerita. Tentang 3 wanita cacat. Mereka cacat, mereka sakit, lalu mereka ditaruh di tempat pengasingan. Mereka hidup di situ, keluarga mereka bawa makanan. Saudara tahu pada zaman dulu kalau orang menderita kusta maka dia harus diasingkan. Jadi mereka ini cacat karena penyakit kusta, jadi ada bagian-bagian tubuh yang kepotong. Nah, suatu hari terjadi pemberontakan di perkampungan di mana 3 gadis ini berasal. Lalu kampung ini penduduknya memberontak terhadap keputusan raja, tidak mau membayar pajak. Akhirnya raja mengerahkan tentaranya untuk datang mengepung perkampungan ini. Dan semua penduduk binasa. Pada saat itu juga putra mahkota ikut. Dan dalam peristiwa yang kacau balau itu, sesuatu dari kantong jubahnya putra mahkota jatuh. Ternyata itu adalah sebuah surat wasiat. Waktu keadaan sudah sepi, 3 gadis ini keluar dari tempat pengungsian mereka, pengasingan mereka. Dan mereka menemukan surat itu. Di dalam surat itu isinya begini. Barang siapa yang menemukan surat wasiat ini dapat meminta apa saja ke istana, niscaya semua permintaannya dikabulkan. Luar biasa. Cacat, terasing, tapi ini wasiat raja. Akhirnya mereka pergi menghadap istana, lapor di depan. Awalnya ditolak karena kan cacat. Tapi kemudian waktu mereka menunjukkan surat wasiat yang sudah ada cap meterai cincin raja, akhirnya mereka diizinkan masuk. Lalu ditanya permintaannya apa. Wanita yang pertama mengatakan, saya minta ladang berlian. Dikabulkan. Wanita yang kedua minta, saya minta ladang minyak di Afrika. Dan dikabulkan. Yang ketiga, apa permintaanmu? Dia bilangin, saya minta menikah dengan putra mahkota. Saudara tahu rajanya susah sekali. Ini permintaan sulit sekali. Dia cacat, tapi berdasarkan undang-undang dan surat wasiat, dia minta menikah dengan sang pangeran. Dikabulkan gak? Dikabulkan. Saudara, ibarat wanita cacat kena kusta, dosa telah menjadikan kita kayak gitu. Bahkan lebih buruk lagi. Tapi kita dinikahkan dengan Yesus Kristus sebagai pangeran. Tidak ada amin, kasihan sekali dirimu. Tidakkah itu luar biasa? Luar biasa enggak? Luar biasa? Sangat luar biasa. Kita cacat loh. Dosa membuat kita cacat permanen. Gagal. Kotor. Mau dilipstikin kayak apa tetap kotor. Tapi karena kasih karunia Allah, kita dinikahkan dengan putra mahkota. Gereja adalah mempelai. Tapi banyak orang Kristen kalau ditanya, saya tanya, kalau saudara ada di antara 3 perempuan itu, minta apa? Saya kira mungkin kalau kita kaum perempuan minta ladang berlian. Leres nggak ibu-ibu? Halo? Siapa yang mau berlian? Pria-pria mungkin minta ladang minyak. Tapi sebetulnya memilih menjadi mempelai dari putra mahkota itu
pemilik dari semua ladang berlian yang ada di seluruh alam semesta ini. Semua ladang minyak, apakah itu di Arab Saudi, di mana semua itu adalah milik. Tapi sayang sekali banyak orang Kristen mengabaikan kasih karunia dan berusaha mati-matian untuk bisa mendapatkan berliannya sendiri. Rugi, saudara. Maria walaupun nyawanya terancam, walaupun nama baiknya terancam, dia katakan, jadilah kehendakmu, jadilah kepadaku seperti yang engkau kehendaki. Seperti Ruth harus ikut Naomi. Naomi udah miskin, tidak punya apa-apa, tapi dia bilangin, Tuhanmu adalah Tuhanku. Di mana kamu tinggal aku tinggal, di mana kamu mati aku mati. Dan siapa menyangka bahwa Naomi pada satu hari menjadi istri Sultan Boas. Bukan saja jadi istri Sultan Boas, dia bahkan menurunkan keturunan Daud, dan sampainya Yesus juga lahir dari keturunan perempuan yang bersedia melepaskan segala-galanya. Saudara tahu, supaya kehendak Tuhan dirilis, kadang-kadang seperti Maria, ya, tidak mudah. Kita mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Kita membayar seluruh diri kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kadang kehidupan menghempaskan kita, sakit, jatuh bangun, tapi saudara tetap harus memilih, jadilah kehendakmu, seperti yang kau kehendaki terjadilah atas aku. Saudara tetap mengikuti Tuhan, setia ikut Tuhan. Saudara diberkati atau tidak diberkati, saudara tetap memilih Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Haleluya Tuhan. Mari menyanyi. Mari kita kasih respon buat Tuhan. Kalau saudara tidak meresponi, tidak ada yang terjadi. Pilihlah untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kehidupan mungkin menghempaskan saudara. Saudara mungkin tidak semuanya manis, tapi pilihlah tetap dekat Tuhan. Daud mengatakan, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku tetap engkau. Saudara tahu monyet, mama monyet, cara dia mengajari anak-anaknya itu kasar sekali. Kadang-kadang tanpa alasan yang bisa dijelaskan, anaknya itu bisa dibanting, dilepaskan di dalam sungai. Dan dia ada di atas, dia nggak nolong, tapi anak itu berusaha menggapai, akhirnya bisa naik. Kadang-kadang kehidupan itu tidak mudah untuk kita, tapi kreativitas sering muncul ketika kita banyak tekanan. Tetap melekat kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh
kita berdoa, siapa yang mau mengatakan ya untuk kehendak Tuhan? Itu pasti tidak mudah, tapi kau sudah mutusin hidup untuk Tuhan. Tuhan kasih saudara hikmat untuk menghindari kesulitan yang tidak perlu. Sebagian besar masalah adalah ciptaan saudara sendiri, tapi saudara mau hidup untuk Tuhan sesuai kehendak. Bapa, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat. Kami ingin hidup bagimu. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Kami memilih kehendak-Mu. Sesulit apapun kami berpegang hanya kepadamu. Firman-Mu Tuhan menjadi jalan keluar bagi kami. Teguhkan kami, kuatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ada pengumuman Bapak Ibu, tanggal 24 pukul 3 sore ada perayaan Natal sekolah minggu yang mengambil tempat di gedung gereja ini. Silakan kepada anak-anak, Bapak Ibu cucunya diajak untuk ambil bagian dalam acara ini. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Selama Engkau ada di tahta-Mu dan memerintah, kami tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Dengan sukacita kami memberikan ucapan syukur. Kami mengembalikan persepuluhan karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kataku bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami mengucapkan rasa puji syukur dan terima kasih Amin. atas hadirat Tuhan di tengah-tengah Amin. kami pada siang ini ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami. Amin. Tuhan jamah hati kami. Kini Tuhan, kami menyadari ya Tuhan bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami adalah rencana yang terbaik dan terindah Amin. ya Tuhan. Dan kami akan tetap setia dan percaya ya Tuhan, hingga tergenapi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Sarah Antoni ya Amin. Tuhan, yang telah Tuhan percaya untuk mengembalakan umat Tuhan Amin. melalui gereja ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah senantiasa kesehatan untuk Amin. seluruh Dalam nama keluarganya. Yesus. Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan Amin. hidupnya ya Tuhan. Dan biarlah hikmat dan marifat senantiasa menyertai di dalam Amin. pekerjaan pelayanannya ya Tuhan. Amin. Sehingga melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan ya Amin. Tuhan. Kami juga melepaskan berkat untuk bangsa kami Indonesia Amin. ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, berikanlah hikmat ya Tuhan untuk Presiden Joko Widodo, Wakil Amin. Presiden Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran menteri di dalam kabinet ya Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil
senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan biarlah setiap kebijakan yang diambil dapat dirasakan manfaatnya oleh Amin. seluruh Dalam nama lapisan Yesus. masyarakat Tuhan. Amin. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI dan Polri ya Tuhan. Amin. Tuhan satukan kedua institusi ini ya Amin. Tuhan. Dan biarlah semakin kuat, kokoh dan bersinergi di dalam menjaga keutuhan bangsa kami ya Tuhan. Seluruh doa dan harapan ini kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.